Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati kami semua, Engkau berbicara secara pribadi kepada kami semua. Terima kasih Bapa, pimpin dan tuntun langkah hidup kami supaya senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat Bapa, baik kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Bapa, kami tetap berpegang pada Engkau dan kami yakin Engkau juga tetap pegang erat tangan kami semua. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah merespon dengan tepat. Ayat yang menjadi tema kita hari ini terdapat dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 29. Saya akan bacakan mulai dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang ke-28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat yang ke-29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara yang terkasih, mengapa kita harus merespon pengajaran Tuhan Yesus dengan menerima dan melakukannya? Alasannya adalah yang pertama, karena Dia berotoritas menuntut hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua adalah sikap yang bodoh kalau kita mengabaikan firman-Nya, entah karena kita menganggap diri kita lebih pintar daripada Dia atau ada alternatif pengajaran yang lebih kita percayai. Khotbah di bukit adalah khotbah Tuhan Yesus yang pada hakikatnya berujung pada kehidupan anak Tuhan yang sejati. Dasar pengajaran Tuhan Yesus adalah karakter dan sifat Allah yang sudah dinyatakan lewat Taurat dan seluruh perjanjian lama. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pengajarannya berasal dari Allah Bapa. Terdapat dalam Yohanes 7 ayat 16. Oleh karena itu, pengajaran Tuhan Yesus memiliki otoritas tinggi untuk diterima dan dilakukan oleh setiap anak Tuhan. Otoritas Tuhan Yesus pun diteguhkan melalui tindakannya yang selaras dengan ajarannya. Hal ini tidak dimiliki oleh pengajar-pengajar yang lain tentu saja. Karena pengajaran Tuhan Yesus bersumber kepada Allah, maka pasti benar dan bodohlah kita kalau kita sampai menolak dan tidak taat dan tidak mau melakukannya. Ilustrasi Tuhan Yesus yang sangat gamblang adalah ajaran Tuhan Yesus bagaikan fondasi rumah-rumah yang akan kita bangun. Beranikah kita mempertaruhkan bangunan hidup kita pada fondasi yang bukan hanya belum teruji tetapi yang fana, karena buatan manusia semata atau yang akan dihancurkan oleh buatan kuasa lain yang bukan dari Tuhan? Saudara yang terkasih, jangan menyerahkan masa depan kita pada sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang tidak pasti, yang suatu saat akan dimusnahkan bersama dengan dunia ini. Mari kita bersama mengambil tekad, tidak boleh ada fondasi apapun yang menjadi dasar bangunan rohani kita selain Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Mungkin selama ini kita hidup mengandalkan kata-kata bijak dan filsafat orang dunia saja. Pengalaman orang lain yang mungkin terlihat arif atau bahkan teknologi yang super canggih. Berhentilah bersandar pada semuanya itu. Tetap baca firman Tuhan dan melakukannya dengan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Mulai kapan saudara? Mulai sekarang juga.
Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman yang indah yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama-sama, yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau bersandar pada sesuatu yang tidak pasti Bapa, tetapi kami hanya bersandar kepadamu Bapa. Kami yakin Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami sampai Engkau datang yang kedua kali nanti. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam renungan saat teduh selanjutnya. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memimpin kami semua. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu hidup kami Bapa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.